Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dengan NIM 11111230413. Saya dari kelas 5K. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk reaction video yang berjudul What If We Nuke a City. Nah, di dalam video tersebut kita akan mengkaji bagaimana hukum humaniter internasional berlaku apabila sebuah nuklir dijatuhkan ke dalam sebuah kota dengan memperhatikan 4 prinsip fundamental yang di dalamnya. Yang pertama ada prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan ini disebutkan pada pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa pada tahun 1977. Nah, pada protokol tambahan ini di pasal tersebut disebutkan bahwasannya mengharuskan pihak mana sajakah yang berkonflik. Nah, itu harus dibedakan mana kombatan dan juga penduduk sipil maupun objek militer dan juga objek sipil. Jika kita melihat pasal 51 ayat 4, di situ juga melarang adanya serangan tak pandang bulu atau indiscriminate attack. Nah, ledakan nuklir ini adalah sebagai contoh klasik bahwasannya efek dari senjata yang mematikan atau yang tidak terkendali. Yang kedua, ada prinsip kemanusiaan atau principle of humanity. Nah, hukum humanitar internasional ini melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak berarti atau penderitaan berlebihan atau kita bisa sebut sebagai unnecessary suffering, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan 1. Jika kita melihat efek dari bom nuklir tersebut itu sangat bertentangan dengan namanya kemanusiaan. Kita bisa lihat dari efeknya yaitu langsung terbakar dan juga efek yang ditimbulkan setelahnya seperti radiasi nuklir yang menyebabkan kanker seperti leukemia. Yang ketiga itu ada prinsip proporsionalitas atau principle of proportionality. Nah, prinsip ini disebutkan pada pasal 51 ayat 5 huruf B. Nah, di situ melarang serangan yang menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dan juga dibandingkan keuntungan militer yang dihasilkan. Selanjutnya ada prinsip pencegahan. Prinsip pencegahan ini diatur dalam pasal 57 Protokol Tambahan 1, di mana pihak yang menyerang itu wajib untuk meminimalkan korban sipil. Nah, akan tetapi jika kita lihat dari video tersebut, tidak mungkin tidak ada satupun negara yang siap untuk mencegah secara efektif terhadap serangan nuklir tersebut. Atau juga peringatan-peringatan dini seperti alarm itu tidak akan berguna karena ledakannya terjadi dalam hitungan beberapa detik saja. Apalagi evakuasi tidak mungkin dilakukan bahkan jika ada waktu. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan bom nuklir itu sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang saya sebutkan dalam hukum humanitar internasional tersebut. Yang pertama itu melanggar prinsip pembedaan, di mana tidak bisa membedakan mana kombatan dan juga mana sipil. Yang kedua itu melanggar prinsip kemanusiaan, karena itu menyebabkan penderitaan yang sangat tidak diperlukan atau unnecessary suffering. Yang ketiga itu ada melanggar prinsip proporsionalitas, di mana korban sipilnya banyak dirugikan dan juga keberlangsungan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, yang keempat itu ada melanggar prinsip pencegahan. Jadi tidak ada suatu pun negara yang dapat mencegah terjadinya serangan nuklir. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Afandi yang telah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.